Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik Indonesia, semoga kita dimuliakan oleh Allah dengan belajar atau memperdalam materi-materi tertentu. Kali ini kita berjumpa untuk materi pendalaman materi bahasa Indonesia di SMA atau MA. Kita akan belajar tentang teks-teks bahasa Indonesia di SMA atau di MA, Madrasah Aliyah. Kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi teks apa saja yang akan muncul di kelas-kelas tertentu. Seperti kita tahu bahwa belajar bahasa Indonesia berorientasi pada teks. Jadi teks sebagai wadah mencapai kompetensi siswa. Apa saja teks-teks yang ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mari kita lihat identifikasinya. Di kelas 10, Bapak Ibu akan membelajarkan siswa tentang teks laporan hasil observasi, lalu teks eksplanasi, lalu ada teks anekdot, teks cerita rakyat, teks negosiasi, teks debat, dan teks puisi. Jadi ada 7 teks. Rata-rata satu teks ada 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan. Jadi kalau dilihat jumlah KD-nya bisa jadi ini ada 14 KD yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian di kelas 11 kita akan mempelajari tentang teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, proposal, karya ilmiah, teks resensi, dan teks drama. Di kelas 12, kita akan membelajarkan pada siswa kita tentang teks lamaran pekerjaan, teks cerita atau novel perjuangan, teks editorial, teks novel, teks artikel, teks kritik atau esai. Jadi kalau dipilah menjadi 2, teks-teks ini akan digambarkan menjadi teks faktual dan teks sastra. Nanti teks sastra akan terbagi lagi menjadi 2, yaitu teks sastra naratif dan teks sastra non-naratif. Nah, marilah kita coba melihat contoh-contoh. Kita kupas contoh dari teks sastra dan 1 teks faktual. Seperti kita tahu bahwa teks faktual di Madrasah Aliyah atau di SMA ada teks lamaran pekerjaan, teks hasil observasi, eksposisi, negosiasi, ada teks editorial, prosedur, debat, eksplanasi, dan teks proposal. Jadi teks-teks ini bisa jadi dibelajarkan di kelas 10 sampai dengan kelas 12. Sebagai contoh, saya mengambil salah satu contoh bagaimana kita membelajarkan siswa tentang menyusun teks prosedur. Menyusun teks prosedur adalah bagian bab dari buku guru. Kenapa disebutnya menyusun prosedur? Maka pada akhir pembelajaran, setelah melampaui KD-KD, maka siswa harus mencapai sampai dengan menyusun teks prosedur. Seperti kita tahu bahwa teks prosedur berfungsi untuk menggambarkan runtunan peristiwa, runtunan kegiatan, atau runtunan aturan. Itu fungsinya. Misalnya ketika Bapak Ibu melihat sebuah kotak obat atau kardus obat, maka di sana ada aturan pemakaian, maka itu disebut teks prosedur. KD yang akan dicapai pada teks prosedur adalah bagaimana di 3.1 siswa harus mampu mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks. Jadi yang dikonstruksi adalah informasinya, bukan membicarakan tentang struktur teks, bukan membicarakan tentang unsur kebahasaan, tapi bagaimana siswa mampu mengkonstruksi informasi dari teks yang sudah ada.
Lalu 3.2-nya menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi di KD 3.2 ini teks prosedurnya bukan dipahami tapi dianalisis berdasarkan strukturnya dan kebahasaannya. Di KD keterampilan 4.1, KD-nya berbunyi merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Jadi kalau di KD pengetahuan teman-teman guru harus membelajarkan tentang pengetahuan yang di dalamnya ada kemampuan membaca atau mendengarkan. Jadi nanti teksnya di pengetahuan itu dibaca atau didengarkan. Kemudian kalau di keterampilan, maka mereka memproduksi keterampilan berbicara, ada secara lisan, dan memproduksi secara tertulis. Jadi kemampuan menulis dan kemampuan berbicaranya ada di KD keterampilan. Kemudian di 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi teks prosedurnya ditulis, kemudian dengan memperhatikan isinya, seperti yang sudah diajarkan pada KD pengetahuan, struktur, dan kebahasaan. Nah, coba kita lihat peta konsep. Jadi Bapak Ibu, indikator-indikator KD-nya sudah tergambar di peta konsep di dalam buku guru. Ya, jadi dari KD 3.1 akan dikembangkan menjadi indikator 1 misalnya menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Nah, suatu kegiatan ini berarti nanti teksnya teks prosedur tentang kegiatan. Bisa diperdengarkan dengan atau bisa ditonton melalui menyimak video, mengamatinya, lalu mereka menyimpulkan apa saja pernyataan-pernyataan umum dalam suatu teks prosedur. Kemudian indikator kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Jadi, Bapak Ibu memfasilitasi mereka dengan teks prosedur yang dibaca atau teks prosedur yang didengarkan, lalu mereka harus merekam, kemudian mencatat hal-hal penting, lalu menuliskan tahapan-tahapan prosedur untuk melakukan suatu kegiatan. Itu KD 1. KD 2-nya bunyinya merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Indikatornya mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Jadi mereka mengungkapkan teks prosedur secara lisan dengan memperhatikan intonasi dan nada. Berarti mereka mempresentasikan. Bapak Ibu menilai bagaimana intonasinya dan nadanya. Kemudian indikator yang kedua, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan prosedur dalam suatu kegiatan. Jadi mereka punya kemampuan menulis pernyataan-pernyataan umum saja dan tahapan-tahapannya. Ya, jadi yang indikator kedua, mereka menulis berdasarkan pernyataan umum yang ada di teks prosedur dan tahapan-tahapannya. Lalu, KD keempat, menganalisis struktur dan kebahasaan. Berarti Bapak Ibu harus membelajarkan mereka terlebih dahulu, memfasilitasi belajar mereka dengan mengenalkan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baru mereka menganalisis sebuah teks prosedur berdasarkan struktur yang muncul dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ini bisa Bapak Ibu pelajari di buku guru. Jadi teori-teori tentang kebahasaannya ada di buku guru. Berikan mereka fasilitas untuk membelajarkan struktur dan kebahasaan, lalu mereka mengungkapkan kembali teks prosedur yang dibaca. Kemudian mengungkapkan kembali aspek kebahasaan teks prosedur. Jadi kalau yang nomor 1 strukturnya, bagian-bagiannya, kalau yang kedua aspek kebahasaan apa yang muncul dalam sebuah teks prosedur. Mereka berdiskusi lalu menganalisis aspek kebahasaan apa saja yang muncul pada teks tersebut.
Jadi kalau dalam pembelajaran misalnya mereka dibagi 6 kelompok, mereka diberikan teks prosedur yang berbeda masing-masing kelompok, lalu mereka menganalisis, lalu mereka mempresentasikan. Seperti itu kira-kira pembelajarannya. Lalu ketercapaian yang keempat adalah bagaimana siswa mengembangkan teks prosedur. Indikatornya menyusun rancangan garis besar suatu teks prosedur. Jadi yang diminta adalah menyusun rancangan. Berarti mereka punya keterampilan menulis ya. Menulis rancangan garis besar suatu teks prosedur. Lalu dari rancangan tersebut, indikator keduanya mereka mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Jadi teman-teman guru bahasa Indonesia, seperti kita ketahui bahwa seluruh pembelajaran bahasa Indonesia, baik di tingkat dasar maupun di tingkat MA berbasis teks, maka tidak ada lagi guru bahasa Indonesia yang mengajarkan pengetahuan kebahasaan. Jadi pengetahuan kebahasaannya include di dalam pembelajaran teks. Pertemuan yang lalu Bu Ika sudah menjelaskan tentang CLIL, ya, konteks, learning, include, integrasi di dalam pengetahuan, ya. Jadi kebahasaannya include di dalam teks-teks yang akan dibelajarkan pada materi-materi bahasa Indonesia. Nah, itu contoh teks faktual. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana mencapai kompetensi dasar pada teks sastra naratif. Dari keseluruhan KD di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 sampai kelas 12, maka salah satu teks naratif adalah cerita rakyat. Lebih detail lagi, cerita rakyatnya berbentuk hikayat. Apa itu hikayat? Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa hikayat itu adalah cerita rakyat, bukan cerita fakta. Ceritanya pasti dongeng, bentuknya cerita rakyat, hikayat. Hikayat itu cirinya dia akan menampilkan tentang tokoh-tokoh, tentang kesaktian-kesaktian raja-raja, tentang kesaktian pangeran-pangeran yang kadang-kadang di luar nalar manusia. Lalu biasanya cirinya adalah anonim, tidak ada pengarangnya, seperti hikayat Bayan Budiman, hikayat Hang Tuah, itu kita tidak tahu siapa pengarangnya, ya. Jadi seperti cerita, tapi ceritanya dongeng menggambarkan tentang kesaktian-kesaktian. Nah, ketika kita mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan dicapai, maka kita akan melihat KD dari 3.7, KD pengetahuannya, dan 3.8. 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi. Jadi yang diidentifikasi adalah nilai-nilai dan isi, bukan struktur dan kebahasaannya. Jadi nilai, misalnya nilai agama, nilai budaya, nilai moral, nilai sosial, itu yang diidentifikasi di dalam teks tersebut. Lalu isinya, apa isinya? Ringkasan isinya apa dari cerita hikayat tersebut? Baik secara lisan, berarti kalau di pengetahuan secara lisan ini adalah yang didengarkan teksnya, maupun tulis. Kalau tulis berarti yang dibaca. Kemudian KD.8-nya membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Jadi Bapak Ibu nanti dalam pembelajarannya mengelompokkan siswa-siswa, kemudian mereka diberikan masing-masing 2 teks, yang satu teks cerpen, yang satu teks hikayat, lalu mereka membandingkan kedua teks tersebut dari segi nilai dan kebahasaannya. Lalu konteks 4.7 dan 4.8 kita maknai ini sebagai KD keterampilan. Mereka diminta untuk menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Jadi mereka diminta untuk mendengarkan hikayat. Ibu Bapak bisa cari di YouTube video tentang hikayat. Kemudian mereka disuruh mencatat, menceritakan kembali, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Nah, nanti mereka mempresentasikan, menceritakan ulang dalam bentuk cerita-cerita gaya mereka sendiri, kemudian Bapak Ibu menilainya dengan penilaian praktik, ya. Jadi mereka berbicara, Bapak Ibu mengembangkan keterampilan berbicara. KD keterampilan yang kedua, mengembangkan cerita rakyat, dalam hal ini hikayat, dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Jadi kalau yang ini berarti cerita rakyat, hikayatnya diparafrasekan menjadi bentuk cerpen, kemudian dengan memperhatikan isi. Jadi kalau di cerita rakyat isinya tentang apa, kemudian diubah menjadi cerpen, kira-kira hampir sama isinya dan nilai-nilai yang terkandungnya. Jadi mereka punya kemampuan menulis kembali cerita cerpen berdasarkan cerita hikayat yang dibaca. Itu berarti KD-KD yang akan dicapai pada cerita rakyat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat indikator-indikatornya di dalam peta konsep di buku guru, ya. Jadi kalau misalnya indikator KD pertama mengidentifikasikan nilai-nilai dan isi hikayat, maka indikator yang bisa dicapai misalnya mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. Jadi hikayatnya dibaca lalu ditulis isinya apa dengan gaya siswa sendiri. Kemudian mengidentifikasi karakteristik hikayat. Jadi dari membaca, dari melihat, dari menonton, mereka mengidentifikasi karakteristik hikayat yang dia pelajari. Lalu indikator yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, Bapak Ibu berarti memfasilitasi mereka membelajarkan tentang nilai-nilai apa saja yang kecenderungannya muncul dalam cerita hikayat. Misalnya nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai ekonominya gitu ya. Nah, itu yang dibahas. Mereka diberikan dulu penjelasan tentang nilai-nilai tersebut, lalu mereka bisa mengidentifikasi nilai-nilai tersebut pada cerita hikayat. Berikutnya, KD yang kedua adalah mengembangkan makna. Makna itu artinya isi dan nilai pada teks hikayat. Indikator pertama, mereka harus menganalisis nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan. Jadi ketika mereka membaca, menonton cerita hikayat, misalnya hikayat Bayan Budiman, kira-kira nilai apa saja yang masih relevan di dalam kehidupan. Jadi biasanya di hikayat itu ada nasihat-nasihat, ada analogi-analogi gitu ya, yang bisa mungkin dikembangkan dalam kehidupan pada saat ini. Indikator yang kedua, menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Jadi, kesesuaian nilainya dalam hikayat kemudian dikembangkan menjadi penjelasan-penjelasan dalam teks eksposisi. Maksudnya, dari mereka mempelajari teks hikayat, lalu mereka mengubahnya menjadi penjelasan teks eksposisi. Jadi dari cerita sastra menjadi cerita faktual, penjelasan faktual, ya. Indikatornya sudah kelihatan, ada teks eksposisi di dalamnya. Lalu yang ketiga, ketercapaiannya adalah membandingkan nilai dan kebiasaan hikayat dan cerpen. Membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Jadi anak dikelompokkan, lalu mereka diberikan cerita hikayat dan cerpen, lalu mereka harus mengidentifikasi sesuatu. Yang pertama indikatornya adalah mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Kemudian yang kedua membandingkan bahasa tersebut dengan cerpen. Jadi apa bedanya kebahasaan di cerpen dan kebahasaan di hikayat. Yang ketiga, membandingkan nilainya. Kalau tadi membandingkan bahasanya, indikator yang ketiga adalah membandingkan nilai yang akan dianalisis dalam teks hikayat dibandingkan dengan teks cerpen. Itu ketercapaian yang ketiga.
Ketercapaian berikutnya adalah mengembangkan hikayat dalam bentuk cerpen. Jadi ini namanya memparafrase. Kalau dulu namanya memparafrase, mengubah satu teks ke dalam bentuk teks yang lain. Ini hikayat ke dalam bentuk cerpen. Pertama, indikator pertama membandingkan alur cerita, hikayat, dan cerpen. Ya, jadi dibandingkan. Kalau tadi membandingkan kebahasaannya, membandingkan nilainya. Kalau yang di sini membandingkan alur ceritanya, hikayat, dan cerpen. Terakhir, indikator berikutnya adalah menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, indikator ini indikator terbuka. Tidak disuruh, siswa tidak disuruh apakah bentuknya lisan, keterampilan berbahasa, atau keterampilan menulis. Jadi mereka bisa mengembangkan dalam bentuk apapun. Kita pernah belajar di pertemuan yang lalu tentang keterampilan memirsa pada keterampilan berbahasa. Nah, menceritakan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen bisa dalam bentuk video. Maka mereka akan mengembangkan keterampilan memirsa. Ya. Jadi kalau dalam penilaian bisa mengembangkan keterampilan proyek, mereka membuat video, tapi dalam keterampilan berbahasanya mereka mengembangkan keterampilan dalam bentuk video atau keterampilan memirsa. Nah, Bapak Ibu, itu dua contoh bagaimana mengembangkan kompetensi berbahasa siswa melalui teks-teks. Contoh tadi adalah contoh teks faktual dan contoh teks sastra. Di dalam pembelajarannya nanti Bapak Ibu akan mengembangkan pembelajaran melalui KD-KD yang tersedia dan indikator-indikator yang tersedia. Jadi di dalam kurikulum 2013, Bapak Ibu tidak disarankan untuk menuntaskan materi-materi, apalagi materi-materi tentang kebahasaan. Mengajarkan konjungsi jangan berdiri sendiri, harus berhubungan dengan teks. Jadi di dalam kurikulum 2013 yang harus dicapai adalah kompetensi inti, kompetensi dasar untuk dicapai oleh siswa. Ibu bapak tinggal memfasilitasi mereka dengan membelajarkan. Memfasilitasi mereka tentang unsur kebahasaan, struktur teks, fungsi sosialnya. Itu adalah sebuah fasilitas agar mereka mampu mengembangkan teks. Kita ingat bahwa teks dalam bahasa Indonesia adalah alat komunikasi. Bagaimana mereka bisa mempelajari tentang proposal, karena di kemudian hari mereka harus mengembangkan diri untuk bisa menulis proposal. Di dalam kurikulum 2013 ada teks negosiasi agar mereka mampu mengembangkan teks-teks itu untuk kehidupannya. Jadi semua teks di dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah alat komunikasi, bukan materi tentang kebahasaan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengajarkan materi-materi kebahasaan, tetapi yang dikembangkan adalah bagaimana mencapai kompetensi siswa. Kebahasaan hanya fasilitas, materi hanya fasilitas. Sekian pembelajaran kita kali ini. Silakan elaborasi teks-teks berikutnya berdasarkan analisis seperti tadi. Di dalam pembelajarannya kita akan seorang guru harus mengerti KD apa yang harus dicapai ketika kita membelajarkan teks tersebut. Semoga diberikan pencerahan, semoga dimuliakan oleh Allah, dan teruslah belajar agar kita bisa memuliakan diri kita. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.